pembahasannya yaitu 1. Pengertian dari infrastruktur teknologi informasi, 2. Komponen dalam infrastruktur, 3. Tren platform perangkat keras terbaru. Yang keempat, tren platform perangkat lunak terbaru. Yang kelima, isu yang ada di manajemen. Tujuannya yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendiskusikan tentang pengertian dari infrastruktur teknologi informasi atau TI, komponen dalam infrastruktur, tren platform perangkat keras terbaru, tren platform perangkat lunak terbaru, dan isu yang ada di manajemen. Di sini ada pula definisi infrastruktur teknologi informasi, yaitu sumber daya teknologi bersama yang menjadikan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi sendiri dari fasilitas-fasilitas fisik, jasa-jasa, dan manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Adapun ruang lingkupnya yaitu meliputi definisi infrastruktur teknologi informasi, layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi, evolusi infrastruktur teknologi informasi, komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi, platform peranti keras dan teknologi terbaru. Komponen infrastruktur teknologi informasi terdapat 7 komponen utama yang ada dalam infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut. Komponen apa saja? Yang pertama yaitu ada hardware, meliputi PC, desktop, notebook, komputer, server, atau smartphone. Yang kedua, software, bisa berupa Photoshop, AI, atau pendukung yang lain. Yang ketiga yaitu sistem operasi, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak seperti Linux atau Windows atau iOS. Yang keempat, manajemen penyimpanan data untuk mengelola dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat tertata dan diakses dengan mudah di mana saja. Nomor 5 yaitu networking. Biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Nomor 6, internet dihubungkan dan bertumpang tindih dengan infrastruktur jaringan, umumnya platform peranti keras dan piranti lunak berupa mikrotik, Cisco, atau sebagainya. Yang ketujuh atau terakhir yaitu layanan dan konsultasi integrasi sistem. Pada dasarnya, perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat lebih fokus untuk menjalankan bisnis utama yang sedang ada. Tren platform perangkat keras terbaru masa kini. Dalam komputasi personal, platform adalah perangkat keras dasar atau komputer dan perangkat lunak sistem operasi. Tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijadikan lingkungan ini merupakan fondasi dasar di mana aplikasi atau perangkat lunak apapun didukung dan dikembangkan. Ada pula 3 tren perangkat keras, yaitu meliputi yang pertama yaitu perangkat mobil, smartphone, dan komputer tablet menjadi sangat penting untuk mengakses internet. Perangkat ini semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi oleh organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Yang kedua, komputasi networking menghubungkan komputer yang terpisah secara geografis menjadi satu jaringan dan menghubungkan semua kekuatan komputasi komputer ini ke dalam satu jaringan untuk membuat superkomputer virtual. Dan yang ketiga itu cloud computing, sebuah model komputasi di mana aktivitas proses
penyimpanan perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layanan sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Tren platform perangkat lunak terbaru masa kini. Ada 4 tema utama dalam perangkat lunak terbaru sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem operasi. Perangkat lunak OpenSCORN adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Definisi tidak terbatas dan sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu meliputi kebanyakan perangkat lunak OpenSCORN secara menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Untuk merupakan perangkat lunak OpenSCORN source yang paling terkenal sistem operasi yang terhubung dengan Unix. Yang kedua yaitu ada Java dan Ajax. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang terdiri dari serta bahasa pemrograman berorientasi objek menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Java diciptakan oleh James Gosling dan Krentem pada 1992. Platform Java telah menyebar ke ponsel, smartphone, mobile otomatis, pemutar musik, peralatan games, dan akhirnya ke sistem televisi. Tabel yang menyajikan konten interaktif dan ketiga yaitu layanan web mengacu pada rangkai komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Mereka dapat melakukan pertukaran informasi di antara dua sistem yang berbeda, memandang sistem operasi dan bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem tersebut. Dan yang keempat itu software outsharing. Software outsharing memungkinkan perusahaan untuk mengaplikasi pengembangan perangkat lunak kuantum atau pemeliharaan program warisan yang ada di perusahaan luar yang sering berproses lepas santai daerah dengan upah rendah di dunia. Perangkat lunak terbatas cloud dan data yang digunakan OS di software yang pusat data besar dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser. Isu manajemen. Proses manajemen strategis yang membantu perusahaan mengenali dan merespons perubahan dalam lingkungan sosial politik, termasuk di dalam perusahaan. Sederhananya, ini adalah proses untuk memantau dan mengidentifikasi perusahaan di lingkungan perusahaan jika ada masalah, perubahan, atau situasi yang membutuhkan kondisi dan menahan di antara keduanya. PR harus mampu mengomunikasinya dengan baik. Langkah isu manajemen ada 1. Identifikasi masalah, yaitu pada fase pertama ini Anda perlu mengumpulkan anggota tim Anda untuk bertukar pikiran dan memikirkan potensi masalah dalam bisnis Anda. Bahkan hal ini juga bisa diterapkan pada skala kecil, misalnya saat sebuah proyek sedang berjalan. Gunakan peta pikiran untuk memfasilitasikan hasil curah pendapat dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. Yang kedua yaitu analisis risiko. Dari semua risiko yang teridentifikasi, Anda perlu mempertimbangkan risiko yang paling mungkin terjadi. Alasannya, tidak semua risiko memiliki probabilitas yang sama. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan pohon keputusan atau matriks yang menemukan hasil dari setiap potensi risiko. Yang ketiga itu mengatur prioritas risiko. Dari fase sebelumnya, kini Anda dapat mengidentifikasi risiko perlu dimitigasi sebagai prioritas. Buat daftar pengurutan berdasarkan risiko yang paling mungkin diselesaikan.
dan paling penting. Yang keempat yaitu manajemen risiko. Buatlah rencana penyelesaian masalah atau risiko berdasarkan hasil dari tahapan 1-3 yang sudah dilalui. Yang kelima itu monitor risiko. Meski risiko sudah teratasi, kamu tetap harus memantau terus outputnya. Evaluasi seberapa baik penanganan risiko tersebut dalam pencegahan isu perusahaan dan apakah perbaikan diperlukan.